semuanya. Insya Allah sore ini Bapak Bahtiar Effendi ini seperti tadi sudah kita dengar juga di forum pleno yang pertama ya, untuk sesi-sesi terutama pemaparan ide-ide dan seperti tadi banyak kita dengar tentang ide-idenya yang cukup signifikan untuk kita ungkap di dalam media. Nah, kali ini kita adakan jumpa pers supaya ada penekanan-penekanan yang bisa diangkat di dalam media kita masing-masing. Mungkin tadi sudah banyak ide yang terserap oleh rekan-rekan semuanya. Saya kira idenya ini cukup bisa dijadikan untuk persiapan yang menghadapi bagaimana penggalangan umat di bidang politik dalam masa 5 tahun ke depan. Masih panjang waktunya. Jadi saya kira silakan aja mulai Pak Bahtiar Effendi. Dan tadinya kita juga undang yang lain, Pak Masdar Farid Masmudi, tapi beliau tidak siap. Silakan Pak. Oh, jadi saya ceramah lagi nih. Enggak, nanti tanya Ya, jawabnya. terima kasih kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Intinya tadi saya berbicara dua hal karena memang saya diminta untuk memberikan pokok-pokok pikiran mengenai penguatan peran politik umat Islam. Saya tadi mengatakan, saya kira penguatan peran politik umat Islam itu akan bisa kita lakukan kalau pertama-tama kita merumuskan apa sebenarnya yang menjadi aspirasi atau cita-cita politik umat Islam. Yang menurut saya beberapa dasawarsa terakhir ini tidak jelas atau variasinya cukup tinggi antara satu kekuatan politik dan kekuatan politik yang lain berbeda-beda. Saya kira partai-partai Islam juga meskipun memakai identitas Islam, aspirasi politiknya juga berbeda. Nah, ini beda dengan aspirasi politik umat Islam tahun 50-an. Ketika dulu ada Masyumi, ada Nahdlatul Ulama, ada Partai Syarikat Islam Indonesia, ada PERTI dan sebagainya itu aspirasi politiknya yang mendasar, yang pokok itu kelihatan dan sama. Misalnya saja ketika itu aspirasinya adalah menjadikan Islam sebagai dasar negara. Nah, saya tidak mengatakan aspirasi seperti itu harus dikembangkan lagi sekarang gitu loh. Itu hanya sekedar contoh saja bahwa mereka mempunyai aspirasi yang sama dan konkret gitu loh. Dan kemudian cara-cara untuk memperjuangkan itu juga jelas melalui ketika itu ya melalui sidang konstituante, jelas, dan makanya itu legal, legitimate gitu. Nah, yang kedua saya katakan bahwa keberadaan partai-partai Islam itu bukan sebagai pelengkap kehidupan politik Indonesia. Sejak awal partai-partai Islam didirikan itu untuk menunjukkan bahwa gagasan mereka lebih baik, bahwa aspirasi politik Islam itu ya lebih baiklah untuk kepentingan Indonesia pada waktunya. Karena itu Syarikat Islam tidak pernah menjadi pelengkap. Syarikat Islam itu tampil dengan gagasan-gagasan nasionalismenya, jelas itu, dan memperjuangkan kemerdekaan. Demikian juga Masyumi, mereka tampil untuk memperjuangkan demokrasi di dalam kehidupan politik Indonesia, dan mereka yakin betul
bahwa kalau pemerintahan ini dipimpin oleh Masyumi, Indonesia akan lebih baik. Jadi itu jelas tuh jati diri Partai Islam pada tahun 20-an, pada tahun 40-an, 50-an, itu jelas. Saya bukan sekedar pelengkap, saya bukan pendukung gitu loh. Saya mendirikan partai karena saya tahu bahwa Islam itu baik gitu. Nah kalau sekarang saya tidak yakin itu partai-partai Islam itu punya keyakinan seperti itu. Buktinya ketika mereka itu dua kali itu, kemarin itu 2014, kemudian 2009. Dua kali itu perolehan elektoral mereka kalau digabung 4 atau 5 partai Islam itu cukup memenuhi persyaratan electoral threshold. Kenapa tidak berani mencalonkan calon presiden dari mereka sendiri? Malah mendukung presiden yang dicalonkan oleh partai lain. Kalau itu yang terjadi, kan namanya pelengkap. Memenuhi persyaratan electoral threshold partai lain. Apa kalau bukan pelengkap? Nah, itu tadi kritik saya terhadap partai-partai Islam. Sebab begini, saya kira semuanya harus mawas diri, dan perasaan saya mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir ini itu umat Islam yang jumlahnya besar itu hanya dimanfaatkan setiap 5 tahun sekali, setiap pemilu, setiap pilkada. Makanya di dalam event-event yang penting menurut saya seperti Kongres Umat Islam Indonesia ini, tidak ada yang datang kecuali PKS. Dan PKS pun hanya sebentar. Kita kan ingin dialog, apa sebetulnya yang Anda perjuangkan? Komitmen apa? Masa Anda hanya memerlukan dukungan dari kita-kita saja? Saya kan bagian dari umat Islam. Saya berhak dong minta pertanggungjawaban partai-partai Islam yang sekarang ini resminya satu-satunya kekuatan yang mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan politik umat Islam. Partai kan itu fungsinya, gitu loh, mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan publik, gitu. Nah ini saya kira yang harus dipertanggungjawabkan oleh partai-partai Islam. Nah di satu sisi juga yang harus ditekankan oleh komunitas atau umat Islam. Maunya apa umat Islam? Aspirasi politiknya apa? Saya tahu aspirasi politik saya, tapi kan saya tidak mewakili umat Islam. Nah saya kira kongres ini terserahlah mau dinilai seperti apa, tapi menurut saya ini merupakan perwakilan umat Islam, apalagi diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi itu dua pesan tadi yang saya kemukakan, dan saya usulkan sekaligus bahwa setelah kongres ini, apakah Kongres Umat Islam atau Majelis Ulama Indonesia membuat semacam kelompok kerja atau bukan forum ya, kalau forum itu biasanya kerjanya nggak jelas. Kelompok kerja atau panitia ad hoc begitu, yang terdiri dari nggak usah banyak-banyak orang, saya kira 10 orang, 15 orang cukup, yang mempunyai komitmen, yang mempunyai keikhlasan, yang mempunyai kompetensi dan waktu. Saya kira penting itu untuk merumuskan itu, dan kemudian didiskusikan kembali di Kongres Umat Islam. Mungkin Kongres Umat Islam itu ya bukan hanya setahun sekali. Nah ini 5 tahun sekali kan, 5 tahun sekali. Tetapi di dalam hal-hal yang penting kayak begitu, perwakilan bisa diundang, tidak harus besar-besar seperti ini, untuk memutuskan hal-hal yang penting dan strategis. Nah, keikhlasan itu perlu, sebab tanpa itu pekerjaan kita akan sia-sia, hasilnya juga buruk. Nah, itu yang saya yakini. Saya ini lama-lama sekarang sudah menjadi sufi. Makasih, itu aja. Ya. Sebentar Pak Zainal Tauhid mau nambahkan. Oh, tidak. Nah, silakan Mas. Bentar, ada minuman nggak? Saya haus ini. Sorry. Ada lagi hari. Ada. Itu ada. Ini nggak diambilin. Silakan.